أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله واحد الأحد. الحمد لله الذي واحد الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي هو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء وهو بكل شيء عليم. وأصلي وأسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله نعم المولى ونعم النصير. Masyaallah mukminin rahiman rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita Al-Qur'an, maka wajib bagi kita untuk mengetahui maknanya. Pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Al-Qur'an ini mendatangkan kebaikan, mendatangkan keberkahan. Allah Subhanahu mengatakan, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarak." Bahwasanya kitab yang telah kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad mubarak, yaitu penuh dengan kebaikan. Liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Agar mereka itu bisa mentadabburi ayat-ayatnya, sehingga orang-orang yang berakal mereka itu bisa mengambil pelajaran yang berada di dalamnya. Yang saat ini kita insyaAllah akan membahas salah satu surat dari surat Al-Quran, dan ini dikatakan sebagai suratul Masad atau suratul Lahab. Dan surat ini turun as-sadis, yang ke-6 setelah surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu mengatakan, "Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad." Masyaallah mukminin rahimani rahimakumullah. Di antara asbabun nuzul, kalau di hadis itu biasa dikatakan sebagai asbabul wurud, sebab mengapa hadis itu turun. Sedangkan di dalam Al-Quran dikatakan sebagai asbabun nuzul, mengapa Al-Quran itu turun, sebabnya apa. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran bukan ucapannya Nabi Muhammad SAW, bukan ucapannya penyihir, dan bukan ucapan-ucapan syair. Sehingga Allah Subhanahu mengatakan, "Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun." Bahwasanya Al-Quran itu bukan ucapan penyair. Sedikit sekali kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma huwa biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Dan Al-Quran itu bukan ucapannya dukun, dan sedikit sekali kalian mengambil pelajaran. Bahwasanya Al-Quran tanzilun min rabbil alamin.
Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Walau taqawwala alaina ba'da al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membuat ucapan-ucapan yang berada di dalam Al-Quran, maka akan dipotong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diancam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Al-Quran murni dari awal sampai akhir, tanzilun min rabbil alamin, yaitu turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dakwah ini beban yang berat yang harus dipegang oleh para nabi. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memilih nabinya, bukan seenaknya ketika Allah Subhanahu memilihnya. Penuh pertimbangan. Ketika Allah memilih Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ketika memilih Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah kepada kaumnya, alfasanatin illa 50 am, 950 tahun Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah kepada kaumnya. Sehingga Allah mengatakan, inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Bahwasanya aku ini berdakwah kepada kaumku siang dan malam. Walam yazidhum du'ai illa firara. Dan tidaklah menambah dakwahku kepada mereka kecuali mereka ini tambah lari. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum. Dan ketika setiap kali aku berdakwah kepada mereka agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada mereka, mereka meletakkan jari-jari mereka di dalam telinga-telinga mereka. Wastaghshaw thiyabahum. Dan mereka juga menutup kepala mereka dengan pakaian mereka. Jadi mereka ini tidak mau mendengar ucapannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dan tidak mau melihat wajahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan mereka semakin sombong menjauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal mereka itu hanya menginginkan, mereka itu hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah mengatakan apa? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasul. Bahwasanya kami ini telah mengutus di setiap umat itu rasulnya. Apa tugas mereka? Ani'budullah wajtanibut taghut. Agar mereka itu memurnikan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi sesembahan-sesembahan at-taghut, yaitu yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi kita yang terakhir, khataman nabiyyin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara ulul azmi yang menerima beban dakwah yang begitu berat. Pada awal yang mula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah kepada kaumnya secara sirri, selama 3 tahun. Sembunyi-sembunyi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah. Khawatir apabila ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketahuan oleh musuh-musuh Allah, mereka yang tidak senang dengan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, khawatir agama ini akan hancur. Maka memang Islam ini ketika berdakwah itu butuh yang namanya strategi. Dan strategi inilah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dakwah itu menyebar ke seluruh penjuru dunia dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika berdakwah secara sirri, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dakwah secara jahriyah, terang-menerang. Sampaikan dakwah ini. Yang pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendakwakan keluarganya. Sehingga Allah mengatakan wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berikanlah peringatan kepada karib kerabatmu. Ketika turun ayat ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Fatimah, ya. Katakanlah kalimat la ilaha illallah fa inni la ughni anki syai'. Katakanlah kalimat la ilaha illallah karena aku tidak bisa membantumu nantinya. Ketika engkau tidak mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan kalimat tauhid. Karena memang orang-orang dahulu, orang-orang Arab mengetahui makna dari la ilaha illallah. Apa konsekuensi dari la ilaha illallah? Ketika mereka sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka mereka harus
membuang semua sesembahan-sesembahan yang ditandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra wal Hubal. Mereka tinggalkan semua. Mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat subuh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan menuju Masjidil Haram. Sesampainya di Masjidil Haram, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik di atas Bukit Safah. Naik di atas Bukit Safah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Bani Abdul Manaf, wahai Bani Abdul Manaf, ya Bani Abdiddar, ya Bani Hashim, ya Bani Syaibah, ya Bani Fulan, ya Bani Fulan." Dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya. Semua kabilah-kabilah yang berada di kota Mekah diundang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berada di atas Bukit Safah. Di atas Bukit Safah ini di belakangnya Jabal Abi Qubais. Ya, belakangnya Jabal Abi Qubais. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di waktu subuh, maka suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai di rumah-rumah para sahabat. Sampai semua rumah yang ada di kota Mekah itu mendengar ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berada di rumahnya, mereka mengatakan, ini saut Muhammad. Ini ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akid fi khabar. Pasti itu ada kabar yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil semua kabilah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua berkumpul, semuanya berkumpul. Bahkan paman-paman Nabi, ya pembesar-pembesar Quraisy yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya berkumpul. Apa kabar apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beraninya Rasulullah naik di atas Bukit Safah, ya, untuk menyampaikan kabar. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syaral Quraisy, wahai kabilah-kabilah Quraisy, ara'aitum law anni akhbartukum anna khalfa hadzal jabal." Ketahuilah ketika aku menyampaikan kabar kepada kalian bahwasanya di balik bukit ini, Bukit Safah atau Jabal Abi Qubais, di belakangnya Bukit Safah yang sekarang itu diletakkan sebagai Qasrul Malik, ya. Jaisun musabbihkum au mumassikum. Di sana ada tentara yang akan menyerbu kalian, yang akan menyerangi kalian di pagi hari dan di sore hari. Ya, lihat bagaimana muqaddimah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana apabila, ya, ara'aitum law anna akhbartukum. Bagaimana apabila aku mengabarkan. Ini kabar berarti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kabar dari Allah, ada kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muqaddimah, maka Rasul mengatakan, "Jaisyun musabbikum aw masikum." Di sana ada bala tentara yang akan menyerbu kalian di pagi hari dan sore hari. Akuntum musaddiqiyah, apakah kalian membenarkan aku? Kalian percaya ketika aku sampaikan kabar demikian? Maka seluruh penduduk Mekah itu mereka mengatakan, qalu ma 'alimna 'alaika kadziban qat. Wahai Muhammad, kami ini tidak pernah mendapati engkau berdusta satu kali pun. Ma'alimna 'alaika kadziban qat fa anta shadiqul amin. Dan engkau ini merupakan nabi yang shadiqul amin, yang jujur lagi dipercaya. Mereka percaya, sepakat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka baru Rasul menyampaikan kabarnya. Ya, dan Abu Lahab dan orang-orang Quraisy itu mendengar ucapan penduduk kota Mekah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keponakannya itu Aba Shadiqul Amin, yaitu jujur lagi terpercaya. Mereka sepakat semuanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa inni nadhirul lakum baina yadayya 'adzabun alim." Bahwasanya aku ini merupakan pemberi peringatan kepada kalian. Dan di hadapanku ini ada azab yang begitu pedih. Fa inni nadhirul lakum baina yadayya 'adzabun alim, qulu la ilaha illallah tuflihu.
maka ucapkanlah kalimat la ilaha illallah tuflihu. Ucapan kalimat tauhid, tidak ada zat yang disembah dengan benar kecuali Dia Allah Subhanahu wa taala, tuflihu, maka engkau ini akan beruntung, akan selamat dunia dan akhirat. Cukup ucapkan kalimat la ilaha illallah. Semuanya diam. Semua penduduk Mekah diam kecuali Abu Lahab. Abu Lahab mengatakan, tabban laka sa'iral yaum. Celaka engkau wahai Muhammad. Hari ini engkau ini betul-betul celaka. Sambil dia itu menepukkan tangannya. Ya, menepukkan tangannya dan dia mengatakan, tabban laka sa'iral yaum ali hadza jama'tana. Apakah cuma gara-gara la ilaha illallah ini kau kumpulkan kami semua? Ini kabar yang kau sampaikan. Dikiranya Abu Lahab ini ada kabar yang penting, ya, yang mengembirakan. Justru cuma kabar seperti ini. La ilaha illallah tuflihu. Ucapkan kalimat la ilaha illallah, engkau ini akan selamat. Saat itu pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat Jibril untuk menyampaikan firman-Nya. Langsung turun firman Allah, Allah mengatakan tabbat yada. Ketika Abu Lahab mengatakan tabban, dibalas sama Allah. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Bahwasanya celakalah kedua tangannya Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bahwasanya hartanya dan semua yang telah dia usahakan tidak bermanfaat sedikit pun. Tidak bermanfaat di dunia dan tidak bermanfaat di akhirat. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Dan kelak Lahab itu, Abu Lahab akan dilemparkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya yang membawa kayu bakar. Fi jidha hablum min masad. Yang di lehernya itu ada tali dari masad. Ya, yang mengatakan Abu Lahab yang divonis oleh Allah Subhanahu wa taala itu Abu Lahab dan istrinya. Ini berarti Allah Subhanahu wa taala telah menvonis seseorang meskipun dia hidup, berarti dia sudah penghuni neraka selama-lamanya. Terkadang ada seorang yang dia hidup, ya di antara Abu Sufyan dan yang lainnya, itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Abu Lahab ketika dia meremehkan kalimat tauhid la ilaha illallah, saat itu divonis oleh Allah Subhanahu wa taala dia penghuni neraka jahanam selama-lamanya bersama istrinya. Meskipun dia hidup. Sehingga dia itu ingin mengatakan bahwasanya firman yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya orang-orang Quraisy ini sepakat. Mereka membuat kesepakatan bahwasanya yang wahyu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka katakan Al-Qur'an itu adalah dusta. Mari kita perintahkan Abu Lahab itu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah agar dia masuk ke dalam agama Islam. Mereka ingin membuat skenario. Tetapi mereka tidak bisa. Karena mereka tahu ketika seorang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka sudah berikrar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada permainan di dalam kalimat la ilaha illallah. Tidak ada senda gurau di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan ittakhadhu dinahum lahwa wa la'iba. Mereka itu menjadikan agama mereka itu seperti permainan dan senda gurau. Wa gharrathumul hayatud dunya. Dan mereka tenggelam di dalam urusan dunia. Urusan dunia, urusan dunia. Urusan agama, urusan agama. Jangan sampai urusan agama ini adalah syariatnya Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada permainan di dalamnya. Apalagi terlebih masalah akidah. Sehingga ketika Allah mengatakan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ketika mereka membuat ya senda gurau terhadap urusan agamanya Allah, Allah mengatakan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian meminta maaf. Karena kalian itu sudah kafir setelah beriman. Ya. Masyaallah mukminin rahimani wa rahimakumullah. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabba ini artinya adalah celaka. Celaka, rugi, halak, binasa. Bisa dikatakan tabba atau batta. Kalau batta itu artinya adalah inqata', yaitu diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abu Lahab ini diputus oleh Allah Subhanahu wa taala dari keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Allah mengatakan tabban. Ya, tabban yada inqata', diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada 10.
Ya, ada 10 pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang 6 ini meninggal sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang 4, ya, yang 4 ini hidup setelah mereka masih hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Abbas ibn Abdul Muttalib. Ya, Abbas ini masuk ke dalam agama Islam ketika Fathu Mekah. Ya, bapaknya Abdullah bin Abbas, Abbas ibn Abdul Muttalib. Kemudian yang kedua yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah dan Abbas sama-sama masuk ke dalam agama Islam. Ya, Hamzah ini syahid. Ya, mereka mendapatkan gelar syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala fi a'la darajatil jannah, di atas surga yang paling tinggi. Ini Hamzah ibn Abdul Muttalib, ammu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga yaitu Abu Talib. Abu Talib ini pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang satu ibu dengan bapaknya Nabi Muhammad, ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Talib dan Abdullah ibn Abdul Muttalib ini satu saudara kandung. Kalau paman yang lainnya bukan satu kandung. Yang kandung hanya Abdullah bin Abdul Muttalib dan Abu Talib. Oleh karena itulah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Abu Lahab ini orang yang kaya raya. Abu Lahab ini orang yang kaya raya, tetapi Abu Talib ini orang yang miskin. Abu Talib fakir. Abu Lahab ini yang pertama, yang paling besar itu Abu Lahab. Ya, sedangkan yang paling kecil adalah Hamzah. Kemudian ketika Abu Talib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikafil oleh Abu Talib. Jadi seperti anaknya sendiri. Sehingga Rasul mengatakan al-am bimatsabatil ab. Ya, al-am bimatsabatil ab. Paman itu kedudukannya sama seperti abi. Jadi kalau paman tidak ada, bapak tidak ada, menjadi paman itu menjadi bapaknya. Maka yang mengkafir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Talib. Abu Talib ini di rumah bersama Ali bin Abi Thalib. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu satu rumah dengan Ali bin Abi Thalib. Sehingga Allah memerintahkan bahwasanya Ali ini untuk menikah dengan Fatimah radhiyallahu anha, anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika meninggalnya Abu Talib, maka dikatakan sebagai amul huzn, yaitu tahun yang begitu sedih. Ya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya Abu Talib, itu Rasul yang biasanya Ali di atas pangkuannya, Ali disingkirkan. Yang diletakkan di atas pangkuannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta Abu Talib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah cinta kepada Abu Talib. Ya. Ketika meninggalnya Abu Talib, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada amminya, "Ya ammi, qulu la ilaha illallah fa inni uhajju laka 'indallah." Wahai ammi, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang kalimat ini akan aku jadikan bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya di hadapan Allah bahwa si amminya bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dan masuk ke dalam agama Islam. Maka temannya Abu Jahal ini jahat luar biasa. Ya. Abu Jahal ini mengatakan kepada saudaranya, ya, kepada Abu Talib, dikatakan, "Atarghab an millati Abdul Muttalib?" Engkau benci terhadap agama kita, agamanya Abdul Muttalib. Kita ini memiliki nasab yang tinggi, Abdul Muttalib. Kita agama nenek moyang kita. Mengapa engkau mengikuti agamanya Muhammad dan engkau mati di atas agamanya Muhammad? Kau tinggalkan agamanya Abdul Muttalib. Atarghab an millati Abdul Muttalib? Ya, sedangkan Abu Talib tidak memiliki kuasa. Abu Talib mengatakan, "La bal ala millati Abdul Muttalib." Iya, saya akan mati di atas agamanya Abdul Muttalib, tidak mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka lihat bagaimana sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah firman Allah. Allah mengatakan, "Innaka la tahdi man ahbab." Wahai Muhammad, bahwasanya engkau ini tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Pamannya dicintai sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi engkau tidak bisa memberikan hidayah. Sehingga Allah mengatakan, "Walau syi'na la hadaina kulla nafsin hudaha." Kalau kita mau, kami berikan semua manusia petunjuknya. Walakin haqqal qawlu minni, tetapi telah tetap ucapannya Allah Subhanahu wa taala, ini takdirnya Allah. Walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan hidayah kepada siapa saja Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu siapa di antara hambanya
yang pantas untuk mendapatkan hidayah. Itu doa Rasulullah SAW kepada Allah. Sehingga jasadnya Abu Thalib itu dipegang oleh Rasulullah SAW, mulai kepala sampai tidak sampai kakinya, ya, dipegang oleh Rasulullah SAW. Jasadnya dipegang oleh Rasulullah SAW. Haramallahu alaihi nar. Allah haramkan baginya neraka. Ya, tetapi kakinya tidak dipegang. Sehingga dia minta agar Allah SWT memberikan keringanan azab kepada Abu Thalib. Di antara ringannya yaitu ketika seorang dia meletakkan ya kakinya di atas kerikil batu bara dari api neraka. Dia menginjaknya sehingga otaknya itu mendidih. Jadi yang terkena azab dari Abu Thalib yaitu dari bawah kakinya, telapaknya. Yang lainnya tidak terkena azab. Tetapi itu yang bisa menyebabkan otak itu mendidih. Ya, ini azab yang diberikan kepada Abu Thalib. Sedangkan Abu Lahab, masyaallah mukminin, rahimani wa rahimakumullah. Siapa itu Abu Lahab? Abu Lahab itu kunyah. Ya, ada kunyah ini berarti panggilan. Biasanya Rasulullah dikatakan kunyahnya apa? Apa kunyahnya Rasulullah? Abul Qasim. Ada fulan mengatakan Abu Abbas, ya Abu Fahad. Ini biasa namanya kunyah. Ada namanya isim, isimnya namanya Muhammad. Isim, kunyah, kemudian yang ketiga laqab. Laqab ini julukan. Ya, sehingga Allah mengatakan wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian itu memberikan julukan-julukan, panggilan-panggilan, gelar-gelar yang jelek. Jangan kalian berikan. Tetapi Abu Lahab, mengapa dikatakan Abu Lahab? Ya, Abu Lahab ini orang yang ganteng orangnya. Ya. Sehingga dikatakan Lahab itu sampai keemasan mukanya. Ya. Mukanya Abu Lahab ini keemasan. Ketika dia keluar dari rumahnya, dia tidak menggunakan pakaian kecuali pakaian yang mahal. Pakaian yang paling indah, pakaian yang paling mahal yang digunakan oleh Abu Lahab. Dan ketika dia menggunakan ontanya atau menggunakan kudanya, dia menggunakan onta yang paling mahal. Luar biasa. Ini Abu Lahab. Sehingga dikatakan oleh para ulama Abu Lahab ini du jamal. Dia memiliki keindahan yang luar biasa. Kemudian du mal. Dia kaya raya. Ya, Abu Lahab ini kaya raya. Dibandingkan dengan keluarga-keluarga yang lain, Abu Lahab kaya raya. Kemudian du lisan. Dia memiliki lisan. Ya, lisannya ini pintar ngomong, pintar bujuk, pintar bohong Abu Lahab ini. Ketika diutusnya Rasulullah SAW, takutnya Rasulullah ini nanti menandinginya dalam urusan jabatan. Jabatan. Khawatir. Ya, Abu Lahab ini. Sehingga ketika Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, itu diikuti oleh Abu Lahab. Dan dia mengatakan, yang dikatakan oleh temanmu ini, kata bahwa aku aminnya. Aku tahu dia. Aku lebih tahu daripada manusia yang lainnya. Aku pamannya. Dia ini kadzab, dia ini sahir, dia ini majnun. Semua yang dikatakan itu bohong. Semua yang dikatakan demikian. Sambil dia membawa batu dilempari dari belakang oleh Abu Lahab. Ya, dia benci sama Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad terus berjalan. Dia tidak membalas cemoohnya, tidak membalas lemparannya, tidak membalas lisannya. Terus lisannya itu terus berbicara. Du lisan. Kemudian du'iyal, dan dia memiliki keluarga yang banyak. Punya anak-anak dia, Abu Lahab. Sehingga Rasulullah SAW ini mendapatkan balasan dari karib kerabatnya, kezaliman dari karib kerabatnya. Kalau kita ini dizalimi oleh orang lain, mungkin kita ini masih bisa menerima. Tetapi kalau keluarga sendiri yang menzalimi kita, itu lebih berat dibandingkan orang lain yang menzalimi kita. Ya. Karena kezaliman dzawil qurba, dikatakan oleh salah seorang ulama, "Adz-dzulmu dzawil qurba ashaddu madmaratan min darbi sihami muhannadi." Bahwasanya kezaliman karib kerabat itu lebih sakit daripada tebasan pedang. Ya. Kalau orang lain mungkin kita masih bisa memaafkan, tapi kalau dzawil qurba ini berat. Karena seharusnya orang yang memiliki karib kerabat itu membantu, nasr. Ya. Keluarga kita bantu, bukan malah kita menzaliminya. Karena orang yang dia dizalimi oleh keluarganya sendiri itu lebih sakit. Ya, kezaliman lebih sakit. Dan ini yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Kezaliman bukan dari orang lain, tapi kezaliman dari keluarganya sendiri, dari pamannya.
Ma'asyiral mukminin rahiman rahimakumullah. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya. Ketika disampaikan tabbat yada abi lahabi wa tab, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar itu berada di Ka'bah, senden di Ka'bah, asnada dhahrahu ilal Ka'bah. Ya, dia senden di Ka'bah. Dan dia dengar, dan istrinya Abu Lahab ini mendengar bahwasanya dia pun dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk penghuni neraka. Maka dia mencari mana Muhammad sambil dia membawa batu yang besar. Dia datang ke Masjidil Haram, dia datang ke Ka'bah untuk mencari Muhammad. Di mana Muhammad? Ya, dia sampai di hadapannya Abu Bakar. Abu Bakar itu cerita, "Ana inda Nabi." Aku ini di sampingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika istrinya Abu Lahab ini namanya Arwah bintul Harb. Ya, Arwah bintul Harb ini saudaranya Abu Sufyan bintul Harb. Sama-sama kabilah yang tinggi. Ya, Abu Lahab ini kawin sama perempuan yang juga memiliki nasab yang tinggi, Arwah bintul Harb. Ya. Ketika Arwah ini datang dia ke sana, dia tidak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi di sampingnya Abu Bakar. "Ya Abu Bakar, aina sahibukum?" Abu Bakar, di mana temanmu? Ya, di mana temanmu? Mudammama. Bukan dikatakan Muhammad, mudammam. Muhammad berarti artinya terpuji. Kalau mudammam artinya tercela. Aina sahibukum? Mudammama. Akan aku lemparkan batu ini di kepalanya. Ya, istrinya marah seperti itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Rasulullah senyum, dilihat. Padahal Abu Bakar juga berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Arwah bintul Harb tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, ara'aita kaifa sarafallahu anni masabbata Quraisy?" Ya Abu Bakar, tidaklah kau perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala melindungi aku dari celaannya Quraisy. Fa innahum yasubbuna mudammama wa la yasubbuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu hanya mencela, membenci mudammama. Dan aku bukan mudammama, aku ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masyaallah mukminin rahiman rahimakumullah. Kebanyakan manusia ketika dia memiliki jabatan, ketika memiliki harta, ketika memiliki nasab yang tinggi, maka dia akan melakukan sesuatu hal yang melampaui batas. Sehingga Allah mengatakan, "Innal insana la yadgha." Manusia itu yadgha. Ya, dia mampu melawan kebenaran. Dia bisa melakukan apa saja. Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia merasakan cukup dengan segala sesuatunya. Dia memiliki hartanya, dia memiliki nasab yang tinggi, dan dia memiliki jabatan yang tinggi, dia akan melakukan apa? Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Tidaklah mereka itu mengetahui bahwasanya mereka itu akan dipulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru memiliki demikian. Kita melihat seseorang yang diberikan kerajaan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Kerajaan yang besar. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair. Di miliknya Allah, di tangannya Allah segala kebaikan. Siapa? Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam diberikan kerajaan yang besar oleh Allah. Bahkan hewan, bahkan jin, bahkan harta dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Tapi Nabi Sulaiman mengatakan apa? Hadza min fadli rabbi. Kaya raya Nabi Sulaiman, luar biasa. Tidak ada yang bisa menganding kekayaannya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kerajaannya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ya. Dia mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini karunia Allah. Dia beluani aashkur am akfur, untuk memberikan ujian kepada aku. Aku termasuk orang yang bersyukur atau kufur. Tipis bedanya. Yang Allah berikan tipis bedanya antara syukur dan kufur. Kalau syukur, kalau kufur, dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bersyukur ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana ketika Abu Lahab ini. Ya, Abu Lahab ini ketika meninggalnya, dia terkena penyakit kolera atau kolepra atau apa itu penyakitnya, bau luar biasa dia. Dia dilempar tengah jalan. Ya, dilempar tengah jalan ini Abu Lahab. Kemudian ketika seorang ingin menguburkannya, itu dikatakan oleh para penduduk Mekah, jangan kalian bawa jasadnya Abu Lahab itu ke kita, karena takut akan menular kita. Baunya luar biasa. Sehingga mereka itu melempari batu dari kejauhan, ya, di jasadnya Abu Lahab ini agar tertutup dengan batu, sehingga baunya tidak keluar. Bagaimana Allah SWT menghinakan Abu Lahab, hidupnya dan matinya.
dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di neraka jahanam fi asfali safilin, diletakkan di dalam neraka jahanam yang paling dasar. Itu Abu Lahab. Ketika seorang dia meremehkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, bahwasanya hartanya dan juga kasab ini berarti usahanya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, al-walad min kasbil walid. Anak itu bagian dari usaha ayahnya. Ya. Selalu Allah gandengkan antara harta dan anak. Allah mengatakan, al-mal wal banun zinatul hayati dunya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, harta dan anak. Memang ada orang yang dia diberikan harta dan anak, dia selamat. Ada orang yang diberikan harta dan anak dan dia tidak selamat. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, idza mata ibnu Adam inqada amalu illa fi thalath. Ketika mati anak Adam maka seluruhnya terputus kecuali 3 hal. Yang diantaranya al-waladus salih yad'ulah. Anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab. Yasla ini artinya bukan terus Allah lemparkan gitu, bukan. Yasla ini dari kata-kata sali. Sali itu ketika dia diputar oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka, itu tidak terkena apinya, tapi cuma terkena uapnya, uap dari api tersebut. Jadi seperti apa? Dipanggang tanpa langsung terkena apinya. Ya, saya naron dzata lahab. Tetapi nanti ketika di akhirat baru Allah cemplungkan ke apinya. Ya, karena memang api neraka jahanam itu mudlimah, gelap sekali. Kalau api dunia itu kita nyalakan, dia terang dan membakar, merah. Tetapi kalau api jahanam itu gelap, sangat gelap api neraka jahanam. Itu diletakkan di dalamnya. Ketika dia meremehkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wa zaujatuhu, istrinya yang membawa kayu bakar? Tetapi di sini Allah katakan wa imra'atuhu, perempuannya. Ada yang bisa menjawab? Apa bedanya antara perempuan dan istri? Ketika Allah katakan Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Adam, tinggallah engkau bersama pasanganmu di surga. Ketika Allah mengatakan tentang istrinya Fir'aun, wa imra'atu Fir'aun, perempuannya Fir'aun, tidak Allah katakan zauj. Wa imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Ya, perempuannya Lut dan perempuannya Nuh. Menunjukkan bahwasanya ketika seorang suami istri yang dia tidak sejalan, maka tidak bisa dikatakan sebagai pasangan. Makanya suami istri ini harus dia tolong menolong di dalam kebaikan baru dikatakan suami istri. Ya, kalau kita membaca Al-Quran, bahwasanya yang suami istri itu Ibrahim dan istrinya, Nabi Muhammad dan istrinya, dikatakan azwaj oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan istri yang dia tidak mau sejalan dengan manhaj ini tadi, maka tidak bisa dikatakan sebagai pasangannya. Makanya istrinya Fir'aun, perempuannya Fir'aun itu menyelamatkan dirinya. Wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidh dhalin. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak sejalan dengan suaminya. Sama dengan istrinya Lut dan Nuh, tidak sejalan, dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satunya di surga, satunya di jannah. Ya, satunya di surga, satunya di neraka. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Mengapa dikatakan hammalatal hatab? Padahal istrinya Abu Lahab ini Arwa bintul Harb, ya, itu merupakan nyonya di Mekah, sayyidah, perempuan yang terpandang. Ya. Tetapi mengapa Allah SWT mengatakan hammalatal hatab? Yang dia membawa kayu bakar. Kayu bakar diletakkan di mana? Terkadang diletakkan di atas kepala, terkadang di punggung, ya, kadang diangkat di tangannya. Hammalatul hatab. Hammalatul hatab, ya, dikatakan hammalatul hatab. Yang pertama para ulama mengatakan bahwasanya Arwa bintul Harb ini ketika Rasulullah SAW berjalan, itu diletakkan kayu bakar, setiap kayu bakar, ya, di jalanan untuk mencegah jalannya Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah. Dan dikatakan oleh para ulama hammalatul hatab, yaitu pemecut fitnah. Ya, ada memang pemecut fitnah. Hammalatul hatab ini suka namimah. Jadi istrinya Abu Lahab ini, Arwa bintul Harb, itu suka memberikan omongan-omongan kepada sahabatnya Nabi Muhammad SAW, omongan-omongan kepada Nabi Muhammad SAW, omongan-omongan kepada kaum musyrikin agar mereka ini saling membenci satu sama lain.
Ini namanya namimah. Kita hati-hati dengan urusan namimah. La tuti' kulla halafin mahin hammazin masya'in binamim. Yang dia itu berjalan untuk menamimah. Ketika dia datang kepada seseorang, dia memindahkan omongan yang satu dan omongan yang lainnya. Dan ini bahaya. Dan ini bisa menimbulkan permusuhan. Ya, omongan yang fulan dia sampaikan, fulan ngomong demikian. Kemudian fulan ini dia marah. Ketika dia marah, dia mengucapkan kata-kata, disampaikan lagi kata-kata ketika dia marah kepada si fulan lagi. Fulan mengatakan demikian, saling marah satu sama lain, maka terlejutlah fitnah. Maka dia bahagia demikian. Hada syaitan. Ini ulahnya syaitan. Sehingga Allah mengatakan, wa qulu lin-nasi husna, inna syaitana yanzaghu bainakum. Ucapkanlah kata-kata yang baik itu kepada manusia. Bahwasanya syaitan itu selalu membuat permusuhan di antara kalian. Ya, ketika kalian membuat permusuhan, cukup katakan ketika Rasulullah SAW ada dua orang yang datang kepada Rasulullah, yang satu yang marah luar biasa sampai matanya merah. Rasulullah mengatakan, katakanlah wasta'id billah, a'udzubillah minasyaitonir rajim. Langsung mandi, langsung wudu, dihilangkan karena itu syaitan. Hammalatul hatab, ya, pemujud fitnah. Dia namimah. Ini istrinya Abu Lahab. Fi jidiha hablum mim masad. Dan di lehernya itu ada habl mim masad. Maksudnya apa? Bahwasanya Arwah bintul Harb ini dia memiliki kalung dari emas yang besar yang diletakkan di sini. Ya, itu kalungnya Arwah bintul Harb. Sehingga Allah mengatakan bahwasanya kalungnya itu nanti akan dibakar oleh Allah SWT dari api neraka dan diletakkan di lehernya. Diadab oleh Allah SWT. Jadi sama-sama suami dan istri ini sama-sama diadab oleh Allah SWT. Ya. Jadi ma'asyiral mukminin rahimani rahimakumullah. Memang ada suami dan istri yang sama-sama masuk dalam surga. Siapa? Nabi Muhammad SAW dan pasangannya. Nabi Ibrahim alaihissalam dan pasangannya sama-sama masuk surga. Ini contoh. Kemudian yang kedua, suaminya masuk ke dalam surga dan istrinya masuk dalam neraka. Siapa? Nabi Lut dan Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian yang ketiga, istrinya masuk dalam surga, suaminya masuk dalam neraka. Istrinya Fir'aun. Wa najjini min Fir'aun wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Kemudian terakhir, suami dan istrinya sama-sama masuk ke dalam api neraka. Yaitu Abu Lahab bersama istrinya. Ini bagaimana Allah SWT memberikan pemisahan di dalam Al-Quran. Ya. Masyaallah mukminin rahimakumullah. Mungkin itu bisa Anda sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari sini? Mengapa dikatakan yada? Tabbat yada, tangan. Kenapa kok tangan? Ya, kenapa kok tangan? Celaka tangannya Abu Lahab. Apa alasannya? Yang pertama dia menepuk. Kemudian yang kedua, itu di antara tafsir para ulama ketika dia menepuk. Ya. Tabbat. Kemudian apa di antara arti yang kedua? Tabbat yada. Sebagaimana Allah mengatakan, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada. Ketika seorang dia melihat apa yang telah dia usahakan. Jadi tangan ini dari apa yang telah dia usahakan. Dari atas kepalanya sampai kakinya itu diwakilkan oleh tangannya. Ya, diwakilkan oleh tangannya. Sehingga Allah mengatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan yang berbicara adalah tangan mereka. Sekarang yang berbicara adalah apa? WhatsApp kita. HP kita yang berbicara. Kita memindah omongan yang satu dengan omongan yang lainnya. Terus seperti itu kita pindah. Apakah kita tahu bahwasanya ini bisa menimbulkan permusuhan atau justru bisa menimbulkan rasa cinta? Karena ini ayyamul fitan, ini hari-hari fitnah. Ya, seharusnya kita berpikir sehingga Allah mengatakan ya bahwasanya mulut kalian, telinga kalian, kemudian penglihatan kalian, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan diberikan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua ya dari hari-hari fitnah ini.
sehingga kita ini lebih banyak diam daripada kita terjun dalam fitnah. Kita selamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita tunggu kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.